Pagi ini jenazah korban diserahkan kepada keluarga. Telah terhubung bersama kami Wakapolri Bapak Komjen Pol Dedi Prasetyo yang tengah berada di pos DVI Rumah Sakit Polri Bayangkara Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Dedi, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik Pak Megi, terima kasih Pak Megi. Salam sehat selalu. Baik, salam sehat Pak Dedi. Sudah berapa jumlah jenazah yang teridentifikasi saat ini dan bagaimana proses penyerahan jenazah kepada keluarga? Yang dari data Rumah Sakit Bayangkara Padang, perlu saya laporkan juga Mbak bahwa jumlah yang sudah masuk di Rumah Sakit Bayangkara Padang itu ada 196. Kemudian yang sudah teridentifikasi ada 170. Kemudian yang saat ini masih berproses adalah 26. Dan ini tentu data ini masih dinamis Mbak. Karena kita masih menunggu kerja dari seluruh teman-teman yang saat di lapangan, masih berupaya semaksimal mungkin untuk mencari korban yang hilang, masih sekitar 217 ya. Ini masih perlu kerja keras dengan lokasi yang cukup luas dan timbunan material juga yang masih cukup banyak. Ini perlu kerja keras daripada teman-teman pun di lapangan. Begitu, Mbak. Baik Pak Wakapolri, bagaimana dengan dukungan Polri terhadap keluarga korban? Apakah ada dampingan psikologis nantinya? Ya, sudah banyak terus ada. Kemudian di seluruh tempat pengungsian kita sudah menurunkan tim trauma healing yang sudah bekerja juga kepada anak-anak, kemudian ibu berdampak juga terus kita lakukan pendampingan, baik pendampingan trauma healing maupun bantuan tenaga kesehatan. Kita terus lakukan all out, bekerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian teman-teman TNI, Basarnas, kemudian penanggulangan bencana dan relawan-relawan yang tidak ada di lapangan. Mereka begitu sangat luar biasa akan melihat bagaimana perubahan mereka dari lapangan salam. Baik Pak Wakapolri, bagaimana dengan proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang? Ya kita masih fokus Mbak, jadi bukan hanya di wilayah Sumatera Barat saja, di Sumatera Utara juga masih ada sekitar 122 yang data yang kami terima dari Rumah Sakit Bayangkara yang masih dalam pencarian. Dan di Aceh juga masih ada 194 data yang hilang yang masih dalam proses pencarian. Hari ini kita ada di posko Aceh Nyepeng juga masih mendatarkan dari pihak keluarga korban. Jadi posko ini sangat penting, ini sudah waktunya sudah 10 hari. Kita perlu kecepatan dalam melakukan identifikasi yang harus kita lakukan. Pengalaman kami di posko juga dengan waktu yang lama ini, tingkat kerusakan kan sudah semakin terjadi. Karena kecepatan tim DGI dan tim Impatis melakukan identifikasi baik di jari, kemudian hal lain yang bisa diidentifikasi oleh tim DGI. Yang terakhir, apabila memang sudah tidak bisa diidentifikasi secara fisik, maka kita sudah mempersiapkan DNA. DNA dari pihak keluarga kerja sudah kita kirim ke pusat, yaitu di laboratorium yang ada di Mabes Polri. Kalau dengan teknologi yang sudah kita miliki, kita bisa dalam waktu 3 hari bisa mengidentifikasi DNA tersebut. Baik Pak Wakapolri, terkait dengan tantangan di lapangan Pak, apa saja tantangan yang terbesar yang dihadapi saat ini oleh tim Bapak terkait dengan pencarian korban serta juga identifikasi jenazah korban? Ya, sekali lagi, bahwa dari hasil rapat kami tadi malam, dengan perintah Pak Kapolri, kami harus segera mengambil langkah tepat dengan Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, dan Polda Sumatera Utara. Termasuk Kapolri jajaran. Dengan kecepatan kita untuk mengevakuasi korban yang ada di lapangan. Ini kita peluangnya semakin besar kita untuk bisa melakukan identifikasinya. Tapi dengan segala macam peralatan teknologi yang ada, insya Allah kami akan semaksimal mungkin untuk berdayakan. Dan alhamdulillah juga untuk proyek penyimpanan jenazah korban juga sudah mulai bertambah berdasarkan di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara. Nah di Aceh juga perlu penambahan lagi Aceh. Nah di Aceh jumlah obat yang terdampak juga cukup banyak. Hanya kerja keras juga dengan arah Wakapolri kita lakukan. Termasuk hari ini kita sudah mengerahkan helikopter kargo yang bisa untuk support teman-teman di lapangan, kita bisa untuk menyuplai logistik yang ada. Gitu. Baik Pak Wakapolri, apakah Anda juga sudah menentukan target terkait dengan seluruh proses
evakuasi dan juga identifikasi jenazah korban ini akan selesai? Apakah sudah ada tenggat waktu yang ditentukan oleh Anda? Kalau untuk tengah waktu, kita tentunya sangat tergantung kepada penemuan korban yang ada di lapangan, ya. Semakin cepat korban ditemukan, maka juga kita lihat tingkat kerusakan dari jenazah. Kalau jenazahnya dari sini jadi bisa kita dapatkan dari Inavis itu dalam tempo waktu tidak lebih dari 1 jam. Dengan tingkat keakuratan 90% itu bisa langsung kita rilis, Mbak. Kalau untuk di tim DPI kan kita perlu anti motion, kemudian seperti bisa motion, kemudian kita lakukan rekonsiliasi. Setelah rekonsiliasi bisa kita inginkan kita umum. Baik, Pak Wakapolri, Hari apa ini kan saja? sudah menyerahkan 2 jenazah kepada korban yang dengan ambulan kita bisa segera lakukan bantuan untuk pemakaman. Baik, Pak Wakapolri, apa saja pesan ataupun imbauan dari Polri kepada keluarga korban yang saat ini masih menunggu kabar terkait dengan identifikasi jenazah korban? Nah, kita berharap pihak keluarga kemudian kami melakukan seluruh pendekatan yang sangat mendalam, kita harus sabar. Tapi insya Allah dengan kerja keras kami di lapangan, kerja kolaborasi dan jalan dengan seluruh pihak, insya Allah kami akan maksimalkan untuk melakukan identifikasi terhadap korban jenazah dan bantuan dari Mabes Polri juga, koordinasi dengan Kapolri. Kita juga mengirimkan tim DPI bukan hanya di rumah sakit tapi langsung di lapangan. Seperti di Agam, kita sudah mengirimkan tim DPI, kemudian di Sibolga, kita juga sudah mengirimkan tim DPI, termasuk Kapal di tengah. Kemudian di Aceh kita tambah lagi pengunjung yang di Aceh juga masih cukup banyak, ingat kita identifikasi termasuk yang harus kita cari. Itu cuma kita sebut bola, Mbak, maksimal mungkin. Kecuali kalau memang di lapangan tidak sulit, kita langsung bawa ke pusat DPI yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, baik ada di Medan, kemudian di Padang, maupun di Banda Aceh. Gitu. Baik, kami akan terus memantau perkembangan identifikasi jenazah korban banjir. Terima kasih Wakapolri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih.